Itulah. Ketika kita bertemu orang, kemudian dia menunggu saya dulu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, baru dianya waalaikumsalam. Paham? Sobutkan. Menuntut dihormati. Nabi Muhammad itu kalau ketemu orang tuh berebut salam. Dan selalu Nabi yang paling dulu. Itu. Dari itu aja kelihatan. Paham dikit nih. Banyaklah ceritanya. Itu apa namanya body language ya. Itu ilmu bukan kesaktian, bukan ilmu gitu ya. Gitu. Jadi jangan menduga-duga lu saya sakti apa ya. Iya. Qudratullah yang penting adalah kekuasaan Allah semuanya. Jadi ya artinya bahwa membaca hati orang itu berbeda. Itu ada kekuasaan Allah yang ditaruh di dalam hati seorang yang sudah makom seperti itu. Tetapi juga pada akhirnya mah ya nggak boleh juga dinyatakan. Nabi Muhammad tahu di sekitarnya banyak orang-orang munafik kok. Banyak sahabat-sahabat yang munafik, banyak orang-orang yang berpura-pura. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama kemunafikan. Nabi Muhammad tahu enggak? Tahu. Tapi kan enggak pernah mengatakan, kamu munafik ya? Enggak. Ya usbah. Itu persoalan. Nabi Muhammad tahu enggak orang Mekah masuk Islamnya terpaksa semua tuh? Tahu. Iya, ya udah. Oh, udah masuk Islam ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya udah. Terima aja diakui. Kan begitu. Bisa membaca hati orang itu dari mana ya? Itu memang kelebihan orang yang dekat dengan Allah itu membaca hati orang. Membaca pikiran orang. Orang itu termenung. Apa yang difikirkan? Tahu nggak? Nggak tahu. Ini pengalaman pribadi. Tetapi ini bukan kesaktian juga sih. Hanya refleksi aja. Selepas pulang dari khalwat 40 hari di hutan. Sehari waktu itu saya baca salawat sallallahu ala Muhammad itu 80.000 sehari. Selama 40 hari. Kayak apa beningnya hati ini kan. Begitu pulang ke rumah sini di Tulungagung. Ada seorang perempuan lewat tanggul. Apa yang difikirkan? Lagi mencaci maki suaminya. Koplok enak basir aku ya. Lagi melarat makarok kita. Terdengar. Ini pengalaman ya, terdengar. Tetapi setelah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, saya bergaul di masyarakat lagi. Mungkin mulut saya mulai mengupat orang, menceritakan kejelekan orang. Ya gelap gulita lagi kok. Paham nggak? Lalu akhirnya, apakah saya harus di hutan terus supaya hati ini jernih? Tapi tidak memberikan manfaat kepada siapapun? Atau saya kembali kepada masyarakat dengan dosa-dosanya yang akan saya jalani. Tapi saya memberi manfaat. Saya memilih alternatif yang kedua. Siap melakukan dosa. Yang penting ada manfaatnya. Itu pilihan. Anda bisa. Masih itu. Bisa. Kalau mau. Ya silakan. 40 hari di hutan. Atau sudah di hutan terus yang pulang-pulang lagi jernih itu. Iya, artinya hati ini diasah, digosok, dicangling gitu ya. Seperti kaca juga. Ya kalau kaca tidak pernah dibersihkan kan butek. Nggak kelihatan. Iya. Ya mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kaca itu nggak pernah dilap kan mungkin aja. Orang lewat juga nggak kelihatan kok.
Kalau tiap hari dibersihkan kan kelihatan semuanya. Saya kira itu saja persoalannya kok. Iya. Ya, ini beberapa pengalaman ini membaca pikiran orang. Kemudian juga pernah waktu itu kebanyakan teman-teman yang kita ajak ke hutan berpuasa, berhalwat di hutan tuh, rasa takut itu mencekam banget ya. Enggak seperti sekarang udah pakai listrik, pakai tenda, wow, malah rebutan daging pisang. Ya, jadi ya suasananya sudah berubah. Dulu mah kita nggak bawa apa-apa. Saya juga dulu tuh kalau ke hutan tidak bawa apa-apa. Ya gelap gulita, ya paling ya beli minyak tanah, sekedar lampu ceprek gitu. Gubuk ya dibuat dari daun-daun yang ada di hutan gitu. Dan banyak ular ya, ular cabak tuh. Mungkin harimau juga masih ada belum. 20 tahun yang lalu tuh masih ada mungkin harimau. Itu rasa takutnya bukan main. Saya bilang enggak usah takut. Iya, saya bilang kamu saya monitor, saya dampingi. Ya, Buya beli karton sih, nggak kelihatan, ya kan gitu. Akhirnya untuk saya ingin mencoba menghilangkan rasa takut mereka. Akhirnya pagi hari itu saya kumpulkan, waktu itu ada Pak Sobirin yang sekarang Wakasek di Lobender, SMA Lobender. Kemudian Mas Epeng dan Pak Kiai Yunus. Saya kumpulkan, saya ceritakan tadi malam mimpi apa kamu itu. Ya. Mas Epeng saya ceritakan kamu tadi malam pacar yang dulu datang lagi minta dikawin. Betul enggak? Iya. Pak Sobirin masih hidup, boleh ditanyalah. Kamu tadi malam dipejeti kaki kamu oleh perempuan yang kulitnya hitam dan kepala kamu tiduran di pahanya perempuan yang berkulit putih. Betul enggak? Ya betul. Dari situ artinya saya katakan, apalagi perbuatanmu, mimpi kamu saja bisa dimonitor kok. Tapi yang kerja tiba aja. Masih tetap takut juga. Nah, itu persoalan. Iya. Malah justru akhirnya tujuan saya tidak tercapai, malah saya terjebak akhirnya. Akhirnya saya tertuduh sebagai orang sakti yang bisa membaca pikiran orang. Salah set bikin akhirnya. Wedine angger, malah akhirnya saya diduga punya kesaktian seperti itu. Ya. Akhirnya saya jelaskan bahwa saya tidak tahu. Adapun kalau saya tahu, itu sebabnya karena dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, saya tahu. Kalau tidak dikasih tahu, saya tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi yang tahu siapa? Ya, paham. Ada goblok gak? Iya sudah. Tidak ada yang perlu engkau kagumi di dunia ini. Karena tetap yang paling sakti, yang maha sakti hanya Allah. Yang maha kuasa hanya Allah. Itu aja persoalannya. Jangan terjebak. Gitu. Masa ngaji bisa tekan kelas pirakan gitu. Kelas 11 gerapan gitu. Masa dipaham-paham. Enggak usah kau banggakan orang sakti. Enggak usah kau banggakan orang kaya. Allah juga bisa bikin kamu kaya. Kalau Allah mempersiapkan kamu. Jadi yang dikagumi siapa? Ada orang cerdas, pintar. Yang dikagumi Allah.
Kok pinter teman Allah bikin otak secerdas itu? Ini kita kembali, artinya bahwa sorga, neraka, sehat, waras, sugih, melarat, berlian, batu kali, semuanya sama. Yang hebat hanya Allah kok. Jadi kalau kamu masih mengagumi orang pintar, kamu masih orang awam. Kalau kamu bangga dengan orang kaya, kamu masih orang awam. Melihat apapun tidak perlu dikagumi. Yang dikagumi adalah Allah saja. Itu mana? Bisa kan kono durung? Jadi nyampe kapan nyampe nih? Kalau kamu mengagumi orang pintar, berarti kamu masih melihat bahwa selain Allah ada yang berkemampuan. Ada dalilun ala annaka tara qudratan ghairu qudratihi. Berarti engkau masih melihat ada kekuasaan di samping kekuasaan Allah. Iya. Tauhid. Mengerucut semuanya. Sebetulnya itu pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani itu, makanya perlu dijelaskan. Nah, orang yang semacam ini, itu adalah orang yang dicipta oleh Allah secara special edition. Khalqan akhar. Khalqan makhsusan. Ya, limited, terbatas. Di dunia nggak banyak kok. Kalau namanya itu limited edition, itu dibuatnya terbatas. Sesuai dengan pesanan aja gitu. Ya. Iya. Ada satu mobil Lamborghini dari emas semuanya. Itu hanya dibuat satu. Raja Qatar untuk Raja Qatar. Enggak dua, hanya satu. Ya. Dan mobil-mobil mewah yang harganya di atas puluhan miliar itu sampai ratusan miliar itu adalah limited edition. Wa ansha'nahu khalqan akhar. Sama mobilnya sih, tapi beda gitu. Dan itu ada. Dan kalau ada orang semacam itu, ya segera bergabunglah. Los gula tanah anak di Indonesia. Ning dia gula tanah beda. Ada nggak? Ada. Nanti sejauh mana sulitnya engkau menemukan orang semacam ini sama dengan Anda menemukan jarum di tengah hutan yang saya simpan di tengah hutan. Ketemu. Oh ya, Nun? Enggak juga sih. Nanti ketemunya kebetulan. Iya. Lagi senderan ning godong ning gedang, terus ngikir apa? Lah gitu. Saya di pohon pisang pada itu. Dia diaduk-aduk tannya nggak bakal ketemu. Temunya kebetulan. Makanya biasanya menemukan orang yang benar itu ya secara kebetulan. Kemudian kalau kamu mencarinya orang yang sakti, di ujungnya kamu tertipu. Wis cukup terakhir ki Kanjeng Dimas wis. Iya, saya maning kah? Ya Allah ya Rabbi. Itu. Jadi artinya bahwa jangan sekali-kali mencari orang sakti, carilah orang benar. Selevel apapun orang benar, bersahabatlah dengan dia. Orang yang ngomongnya benar, nggak pernah bohong, benar, ya betul lagi. Ya, membawa keberkahan, benar. Iya, kecipratan kan, bagaimanapun juga. Karena dan satu cirinya, kalau orang yang benar, orang yang mengajak-ngajak kepada kamu itu, cirinya percayalah,
tidak pernah minta upah kepada kamu. Kalau masih minta upah itu mah bisnis. Banyak orang menolong kamu, tapi di tarif segini kan. Pak, bisa nggak bikin surat ini? Boleh. Ini ijazah mau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, boleh. Per lembarnya harganya 500.000. Itu bisnis. Iya kan? Dok, saya sakit disuntik. Berapa dok? 200.000. Itu mah bisnis. Kalau orang-orangnya Allah mah, pahlawan Allah menolong kamu itu tidak pernah minta upah apapun. Karena mereka lagi bekerja dengan majikannya. Kerja sama dunungannya. Sebetulnya monoloyalitas ini kamu katakan setiap hari 17 kali minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ingin mengabdi hanya kepadamu saja dan kami minta bayaran dari engkau saja. Itu namanya monoloyalitas. Jadi kalau mengabdi kepada Allah tapi masih minta bayaran kepada selain Allah, yaitu bukan pengabdian namanya. Sok cari. Iya. Betapapun saktinya, kalau dia masih pasang tarif, enggak usah percayalah. Iya. Kecuali orang itu setelah berhasil lalu ada tasyakuran, ya kan? Ngasih amplop yang enggak ada masalah itu. Tapi tidak pasang tarif saja. Mubalik boleh terima salaman, tapi tolong jangan ditarifin. Ada yang tarifnya 80 juta ada, 15 juta ada. Ya kita enggak usah hitung mikir lah. Bawanya ngaji sampai di Banten sana. Tuh, bensinnya berapa? Begitu pokok. 500 gitu batunya. Enggak usah itu sudah selesai. Tidak akan pernah kecewa. Karena kita lagi bekerja kepada majikan kita. Paham ngomongnya? Iya. Jadi ya kalau kamu panggil mubalik terus tarifnya 8 juta, ya silakan saja, nggak ada masalah, saya tidak melarang. Tapi kan tidak wajib mendengarkannya. Profesional aja. Kalau mubalik itu tidak pernah minta upah, itu wajib mendengarkannya. Karena dia menyampaikan sesuatu kebenaran dari Allah. Nggak ada urusan dengan imbalan. Ini wajib diikuti. Makanya ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah orang yang tidak pernah minta upah. Wa hum muhtadun. Mereka itu pasti orang yang terbimbing. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu. Masih ada enggak? Ada. Dulu di Cirebon Kang Ayep enggak pasang tarif kok. Enggak. Kang Ayep mau tahu enggak? Putranya Habib Syekh jaga Satrut. Pasang tarif enggak. Salamannya udah kantongin aja. Berapa duitnya enggak tahu. Ya aku manggapnya belut. Belut gede ya syukur, cilik ya syukur. Kalau dibuka KTP isinya ya apa? Saya juga sering dapat KTP. Dapat amplop kosong 5 biji dikual-kual. Ya nggak ada masalah. Kita nggak usah kecewa kok. Ya, kepuasan kita berbeda. Kepuasan kita itu bukan materi yang imbalan itu. Imbalan semua dari Allah semuanya. Keberhasilan kita itu adalah setelah kita berceramah di daerah itu, lalu ada perubahan apa? Iya kan? Ada perubahan apa? Apakah pertengkaran itu terselesaikan? Iya kan? Apakah lalu
tempat itu menjadi kondusif, aman lagi? Apakah persaudaraan terbangun kemudian? Nah, itulah saya kira. Apakah berapa banyak orang yang bertobat di tangan kita? Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam hidupnya tercatat ada 10.000 preman-preman yang bertobat di tangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya mengislamkan orang paling baru 30 orang. Itu pun terpaksa karena mau kawin. Ya, bukan karena terharu mendengarkan ceramah saya, bukan. Karena mau kawin. Jadi gimana pakai? Ya harus pindah agamanya. Ya, kamunya masuk agama sana atau asna sini. Ya, yang satu agamanya A, satu agama perempuannya B. Ya sudah, kamu masuk ke agama A atau masuk B. Sebab kalau begitu susah. Kawin di KUA yang nggak bisa, di masjid nggak bisa, di gereja nggak bisa. Nanti kawinnya kawin sipil. Kalau sipil mah nggak ada ijab kabul, dicatat aja. Ini suratnya udah selesai. Nama, tanggal lahir, kemudian perempuan namanya ini, keduanya telah melangsungkan perjanjian nikah. Udah, ini suratnya. Itu nikah sipil. Begitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi pada ujungnya mah jangan mencari orang yang sakti. Carilah orang yang benar. Tetapi orang benar pun jangan berharap orang selamanya benar. Tetap saja anak keseletote. Tetap anak salah. Malah kadang-kadang kalau orang itu tingkatannya sudah tinggi sekali levelnya, itu semakin tersembunyi. Kalau pangkat kolonel semakin jarang seliweran di jalanan. Yang seliweran mah kopral tuh. Tapi kalau yang pangkatnya jenderal tidak pernah kamu lihat di jalanan kok. Paham bikin ke? Bakas yang bisa sembar-sembur mah kopral kan. Paham bikin ke? Iya. Bakas yang komandan tertingginya mah enggak bawa tank baja, enggak bawa bedil, enggak bawa pistol, hanya bawa tongkat komando aja. Jadi semakin tinggi tidak pernah menampilkan kesaktian. Bakas yang nyupir tank pangkatnya apa? Paling sersan. Jenderal nyupir tank mana? Ya enggak tuh. Tapi dia yang menentukan, kan gitu, mengatur semua strateginya. Manusia juga begitu, semakin tinggi pangkatnya juga makin tersembunyi. Iya, karena bagaimanapun juga ini secara kodrat alami, sesuatu yang harganya mahal itu dibuatnya tidak banyak, Neng. Wong gantengku beli akeh gawe nas titik. Saruangan kita dewekin. Guyon. Umpamanya kan enggak. Iya, ya seperti itu kan. Jadi ya artinya enggak banyak. Kalau ganteng semua ya berarti enggak ada yang jelek ya, berarti ya sama gitu. Makanya berlian itu mahal karena dibikinnya sedikit. Emas juga mahal karena dibikinnya sedikit. Kalau Gunung Ciremai jadi emas semua murah enggak? Ya murah. Iya. Ya kali gane itu kan sekali 2 kali. Kalau terus-terusan masa kali gane terus? Saya lahir di Kertasmaya Kaligane. Dari Ibu Zainab Kaligane. Dari Pak Yai Yasin Kaligane. Ya. Tanggalnya Kaligane, jamnya Kaligane, semuanya Kaligane kabeh. Nah, Kaligane berulang-ulang, ya bukan Kaligane. Bukan Kaligane itu berawal dari ketidaktahuan kita. Yang tidak pernah kita duga, itu namanya Kaligane. Dunia ini
ini disetting, diprogram. Allah itu maha programmer ya. Tidak pernah terjadi penyimpangan sekecil apapun. Anda beli internet baru, diinstal nggak? Diprogram nggak? Mau pasang apa? YouTube? Apalagi? Google? Pakai Amazon? Apa Google? Apa pakai apa lagi? Yahoo? Tergantung. Terus mau buka apa lagi? Semuanya situ. Twitternya, YouTube-nya, SMS-nya, semuanya dibikin di program. Dan ini, programan ini, itulah yang menyebabkan komputer itu berfungsi. Ya kan? Bisa berkomunikasi, bisa menyebarkan informasi, bisa, ya kan begitu. Hakikatnya, komputer itu hidup atau mati? Mati. Plastik kok, kabel. Yang hidup apanya? Settingannya ini yang hidup. Programnya ini. Listrik. Mati tak, ini kabel-kabelnya mati tak hidup. Mati. Bisanya muter? Ya karena ada arusnya. Maka kita pun semuanya ini, semuanya hakikatnya mati kamu nih. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu ini mayit. Paham nggak? Kamu ini mayit kok. Barang mati. Bisanya kamu hidup karena ada roh di dalamnya. Yang hidup itu roh. Kalau jasad mah mati kok. Ya Allah nggak bohong ngomonginaka mayitun tuh. Kamu hidup atau mati? Mati. Nggak hidup. Yang hidup itu rohnya itu. Nah kalau rohnya kembali, dia mati. Setelah mati, rohnya masuk lagi. Hidup lagi enggak? Hidup lagi. Orang mati suri itu kan gitu. Rohnya dibalikan maning. Ya, dikubur 4 hari, hidup lagi. Gitu. Banyak, di Indonesia banyak yang mati suri itu. Gitu. Jadi artinya bahwa kita kembali lagi persoalannya bahwa masalah Kaligan itu hanya menurut kita yang terbatas pengetahuannya dan tidak pernah menduga itu bakal terjadi. Ya kan begitu. Tetapi kalau kita generalisirkan saja, apapun yang terjadi pada diri kita ini, semuanya ini Kaligannya kabeh akhirnya. Karena kita tidak pernah memprogramnya. Apa Anda pernah ngisi daftar formulir kehadiran di bumi? Malaikat datang, silakan isi formulirnya Pak. Nama, titik-titik, umurnya berapa, tanggal lahirnya kapan, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, ibunya milih, Ibu Tin. Ibu Kasana, Ibu Juleka, Ibu Tarmi. Saya nggak pernah milih kok. Nah kalau saya nggak milih, berarti kan Kaligane. Nah kalau apa yang terjadi pada dirimu sesuai dengan rencanamu, ketika engkau bercita-cita lalu terkabul, prangsane karena kita bercita-cita. Prangsane karena kita mempersiapkan. Prangsane itu. Kamu pengen jadi orang pintar. Kemudian kamu belajar di UI, jurusan ini, lulus sama sarjana. Ya, menjadi dosen, jadi rektor. Kamu beranggapan ini adalah hasil usaha saya. Itu yang terjadi. Prangsane. Hakikatnya semuanya Kaligane. Kaligane ku bahasa Arabe khaliquna. Kali-kaligane ku artinya al-khaliqu khaliquna. Kali-kali al-khaliqu khaliquna, yang menciptakan semuanya adalah Allah.
Jadi maksud saya, orang kaya karena dia merasa bercita-cita ingin kaya. Lalu dia bisnis. Lalu uangnya ditabung. Lalu tambah modal lagi, bisnis lagi, sampai dia kaya raja. Pasti dia akan mengatakan, ini hasil jerih payahku. Betul nggak? Apakah betul itu hasil jerih payahmu? Apakah itu pemberian Allah? Di sini perbedaan orang beriman dan tidak beriman. Itu aja bedanya. Kalau orang beriman, walau bagaimana tetap akan mengatakan ini adalah anugerah dari Allah. Usaha mah pantes-pantes saja. Supaya jangan dituduh nyupang. Iya kan? Buktinya, apakah ada jerih payah dengan kekayaan? Itu hubungan kausalita? Ternyata tidak. Banyak orang yang jerih payah nggak kaya-kaya. Dan ada orang yang tidur-tidur aja kaya. Banyak nggak orang yang peras keringat banting tulang tetap miskin? Banyak nggak orang yang santai-santai saja kaya? Aduh, ada hubungan nggak? Nggak ada. Kita tertipu, dikiranya antara jerih payah dan kekayaan dikiranya ada hubungan kausalita, ternyata nggak ada. Nah, kenapa terjadi demikian? Ya karena selama ini dia merasa saya bergerak sendiri. Saya bangun sendiri. Saya tidur sendiri. Saya makan sendiri. Allahnya nggak ada. Saya hidup karena sendiri. Ya. Saya bisa bikin rumah karena usaha sendiri. Orang semacam itu bertuhan nggak sebetulnya? Lalu di mana peran Tuhan yang dipercaya? Sekedar Tuhan ada, titik. Ada nggak? Ada, titik. Ngasih rezeki kepada kamu? Tidak. Tuhan sayang nggak? Tidak. Sudah Tuhan sekedar, iya ada. Dan menciptakan langit bumi. Sampai kelompok rasional sendiri mengatakan bahwa percaya Tuhan ada. Tapi Tuhan tidak pernah intervensi dalam urusan kita. Tuhan sebatas menciptakan, memberikan kita panca indera, otak, perasaan, hati, ya, dan kita bisa bergerak, bisa dikasih keinginan, kasih irodah, kita kasih potensi, dan kita bekerja berdasarkan pilihan kita. Tuhan tidak ikut campur menentukan nasib kita. Ada. Itu Muslim. Namanya kelompok Mu'tazilah. Bertuhan. Tapi seperti itu. Dan ini orang Indonesia, sekalipun mengatakan Mu'tazilah laknatullah alaihim, tapi perilakunya sudah perilaku Mu'tazilah semua. Dan tidak kafir, tidak. Saya tidak berani mengkafirkan mereka. Mereka beriman kok. Hanya teorinya begitu, bahwa kalau Tuhan menyuruh iman, melarang kafir, menghukum orang yang berbuat dosa, memberi pahala orang berbuat baik, sedangkan Allah sendiri yang menentukan orang itu cilaka dan selamatnya, apa artinya perintah? Itu logikanya Mu'tazilah. Sangat masuk akal sekali. Kalau orang itu disuruh jangan tenggelam, tetapi kakinya diikat, tangannya diikat, dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Adil enggak? Kalau Allah itu adil, Allah harus memberikan kita kebebasan untuk memilih. Itu logika. Masuk akal, itu logika. Tapi realitanya di mana? Kita kan mau pakai logika, pakai realita. Pakai teori, pakai praktek.
Saya lahir juga bukan pilihan saya. Termasuk saya dipanggil kiai juga bukan pilihan saya. Saya jadi laki-laki bukan pilihan saya. Dia. Saya tubuhnya kecil juga bukan pilihan saya. Saya juga pengen tubuhnya besar kayak Anda. Gede umur, iya kan? Ya tapi dikasihnya udahlah. Untuk melerai hati saja ya udah, little is beautiful. Kecil itu indah kan gitu. Buat membesarkan hati saya sendiri kan gitu. Sampai di penghujungnya nanti saya pun ketika dipanggil pulang, saya tidak boleh memilih. Terserah Allah saja. Mau kena kanker ya mangga, tabrak mobil ya mangga, keracunannya mangga, ketiban rumah ya mangga, terserah. Saya tidak boleh milih. Itu realitanya. Jadi itu prangsane bisa seorang masinis itu melihat jarak sampai gondang dia itu masih sekian kilometer lagi, maka diinjak gas ya 120 kilometer per jam. Nah, dari sentral ya kereta listrik tadi jangan terlalu cepat Bung, pelankan lagi karena peronnya sudah penuh semuanya. Nunggu sampai peron keempat berjalan. Diturun lagi gasnya. Selama ini dia perasaan bisa mempercepat kereta, bisa memperlambat kereta, dan bisa menghentikan kereta. Tapi ketika listriknya dicabut, sok gasen. Tekan gasnya. Berapa kecepatannya? Ya macet. Jadi kita ini seperti masinis yang nggak paham, dikiranya bisa. Bisa karena dikasih bisa. Karena ada setrumnya. Saya kira mungkin pendekatan kita dengan kodok-kodok seperti itu aja lah. Kira-kira. Mancing akal kira-kira. Begini, nanti ketika umur Anda sudah 70-80, gigi tinggal 1, ya boyok wis lara kabeh, ya mata wis lamur, meriang gini, mati kita ke. Nah pada saat di penghujung kehidupanmu, semua orang akan meriang kabeh gini. Kadangnya balik nih. Baru dia mulai bertanya tentang dirinya. What next? Anak masih cilik, mana pribidan sing eman ta beli. Rabi masih ayu. Engko nek kawin maning ta beli. Akan muncul pertanyaan alami seperti itu. Dan pada akhirnya orang yang paling ingkar kepada Tuhan, Fir'aun sendiri, ketika dia tenggelam akan mati, qala amanna bi rabbi Musa wa Harun. Baru menyatakan beriman. Telat. Itu kan kesalahan. Terus kayak cakap nembe ngantel ya anak Gusti Allah ya selat. Jadi ya. Ya jasad mati. Rohnya ya balik. Mending balik ya. Ya ini sing tuwe. Ibaratnya kita ini pohon. Siragi pangtas dipuntas. Palang nak kelayaban dan orang. Akhirnya susah balik maning ke pohon asal lagi kok. Iya. Makanya mati itu adalah bahasa kita. Kalau bahasa agamanya mah pulang. Pulang kemana? Ke yang punya. Ke pangkalnya lagi. Iya. Kembali kepada pangkal yang pokok lagi. Muter-muter akhirnya mah ya mana-mana. Kayak ulah kok layobon. Bakawis waya menjelang pagi. Mancing leng mana? Seperti itu akhirnya.
Makanya ketika orang mati itu selalu senggakan iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kita bersapa kepada orang yang sudah mati, assalamualaikum ya ahlal qubur antumus sabiquna wa nahnu insyaallah lahiqun. Kuburan penduduk makam ke aduh wis balik serako ya. Engkau tak susul kita. Aku juga akan menyusul kamu kok. Wa nahnu insyaallah lahiqun. Kami akan menyusulnya. Kita berjanji kepada mereka, nanti kapan-kapan saya menyusul kamu kok. Yang jadi persoalan, ini kenapa orang takut pulang? Ngerasa enak. Maksudnya sekarang enak, kita meninggalkan yang enak akan masuk ke alam yang tidak enak, begitu. Nah, kalau orang meyakininya, iya sini enak. Tapi kita akan pindah ke alam yang lebih enak lagi. Takut enggak? Nah, jadi kenapa orang takut pulang? Nah, rada bener kah? Iya, rada bener. Takut digebukin. Begini. Pokoknya Anda mau pergi ke suatu tempat yang Anda belum pernah tahu. Apakah pergi ke Jerman, ke Australia, ke Brazil yang Anda belum tahu. Kita akan masuk ke daerah yang benar-benar baru. Anda meriangnya. Ya. Maka kita sendiri juga menghadapi kepulangan kita kepada Allah sendiri juga meriang. Karena kita tidak bisa menduga apa yang bakal terjadi pada diri kita sendiri. Nah, jadi di mana kesadaran seseorang bahwa dia itu akan pulang. Nah, ketika orang takut pulang, there is something wrong. Mesti ada sesuatu yang salah pada pikiranmu itu. Siapa yang punya saudara jadi TKW di Arab Saudi? 2 tahun lamanya kontrak habis. Kata majikannya, ini gaji kamu full semuanya bayar. Ini tiketnya, ini kalung gelang hadiah dari saya. Silakan pulang. Seorang yang merantau sudah terlalu lama. Ada kerinduan pulang enggak? Berarti di TKW normal. Nah, kalau ada TKW, disuruh pulang ketakutan. Mesti ada sesuatu. Ada yang tidak wajar dalam dirimu sendiri. Kenapa? Ada teman kita di Korea, kan gajinya besar, 25 juta sebulan tuh. 4 tahun di sana. Dia pulang takut. Karena selama di sana, uangnya dipakai buat hura-hura. Buat ke night club, buat ke kabaret, buat kemana-mana. Nggak ditabung, nggak dikirimkan. Anak istrinya terlantar di sini. Dia nggak berani pulang, ketakutan pulang. Iya. Dan saya kira ya mungkin ketakutan kita pulang ya karena kita tidak pernah mempersiapkan diri. Ya memang itulah, makanya wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat itu bukan diimani tapi diyakini. Yu'minuna bil ghaibi tapi wabil akhirati hum yuqinun. Yakin dengan iman itu beda. Iya. Yakin dan iman itu berbeda, tidak sama. Jadi itulah persoalannya. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sesungguhnya itu hanya kecongkakan intelektual kok. Sebab fitrah manusia, seprimitif-primitifnya manusia, itu sudah bertuhan kok. Entah Tuhannya apa, apakah pohon, apakah matahari, apakah
Tapi ada yang diyakini ada suatu kekuatan di luar alam yang nyata ini. Silakan belajar antropologi. Ya kan? Suku-suku yang masih terbelakang. Mereka bertuhan kok. Ya kenapa orang semakin modern semakin tidak percaya pada Tuhan? Ya kenapa? Kecongkakan intelektual juga. Kecongkakan akal mereka sendiri. Mereka hanya membohongi dirinya sendiri. Banyak nggak orang itu dipercaya sihir? Banyak. Apa itu sihir? Itu kan bid'ah. Itu kan kafir. Itu kan. Apa itu? Jin nggak ada, setan itu nggak ada. Iyalah. Dengan sombongnya nggak ada barzah, nggak ada siluman, nggak ada setan, nggak ada jin. Tapi ketika dia nyeberang kuburan besar, ketakutan dia. Ngajak temen, kenapa? Takut. Katanya nggak ada. Nggak bisa dibohongi kok. Merinding, cari langka. Berarti dia bohong kan? Iya, dia mengatakan tidak ada itu dengan kesombongannya. Ada kesombongannya. Dan apalagi itu yang di luar. Yang di dalam diri kita saja banyak yang tidak ketahui kok. Ya. Anda sendiri juga tidak tahu. Boro-boro menguasai alam semesta. Dalam dirimu sendiri juga Anda tidak tahu kok. Bagaimana mekanisme, cara kerjanya, metabolisme Anda nggak tahu kok. Bagaimana sel-sel yang rusak itu diganti, diremajakan kembali menjadi sel-sel yang segar. Bagaimana cara kerjanya nggak tahu kok. Ya, bagaimana organ tubuh Anda mengolah makanan. Ya, dengan mesin katalis. Memisahkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dipisah-pisahkan semuanya itu. Tahu ilmunya enggak? Enggak tahu kok. Iya. 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 Ya semau dia. Allah menciptakan Anda itu karena Allah ingin menyayangi Anda. Bukan untuk membuat Anda sebagai musuh. Kita saja mengadakan sesuatu untuk kita sayangi. Kita ingin punya istri untuk kita sayangi. Kita ingin punya anak untuk kita sayangi. Tetapi kalaupun saya tidak punya istri, nggak butuh nggak apa kok. Anak juga ada, silakan nggak ada, kita nggak tergantung. Memangnya harus ada. Allah tidak tergantung dengan kehadiranmu itu kok, nggak ada urusan. Jadi tujuannya Allah menciptakan kamu untuk disayangnya. Kalau mau kamunya, kalau nggak ya udah. Kalesan. Yuk kita hitung. Apa yang Allah berikan kepadamu. Semuanya gratis. Dan tidak pernah Allah meminta imbalan apapun. Wis pernah bayar tuh mataku. Kuping. Berapa harganya mata? Nggak ternilai kok. Bagian beli 2 emas segunung Ciremai. Tapi matanya tak cukur. Akhirnya ireng kabeh sakit. Iya. Semuanya gratis. Dan ketika Allah menyuruh kamu untuk beribadah, untuk sembahyang, puasa dan sebagainya, itu manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kenapa enggak mau? Juga pertanyaan besar bagi saya. Anak saya sangunya bekalnya sekasih uang sekian di 10.000. Bajunya disediakan ibunya. Bukunya disiapin. Berangkatnya diantar pakai mobil, pakai supir. Berapa bensin tiap hari, berapa supirnya, berapa ininya semuanya. Nanti yang pinter siapa? Anaknya. Tapi kenapa masih malas-malas? Ya karena dia tidak ngerti.
Bahwa kenapa saya harus sekolah, dia nggak paham. Jadi kalau orang itu enggan melaksanakan perintah Allah, itu karena kebodohan kamu.